Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, setiap dari kita ingin dihargai, dihormati, dan diperlakukan dengan adil. Namun pada kenyataannya, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Karena itu, memahami hak asasi manusia bukan soal teori saja, tetapi bagaimana cara kita memperlakukan sesama dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas seputar implementasi hak asasi manusia. Implementasi hak asasi manusia adalah upaya nyata untuk melindungi dan menjamin hak-hak dasar setiap individu secara adil melalui pembuatan peraturan undang-undang, penegakan hukum, dan pembentukan lembaga-lembaga khusus seperti Komisi Nasional. Tujuan implementasi hak asasi manusia adalah untuk menjamin martabat, kebebasan, keadilan, dan kesetaraan bagi setiap individu, serta melindungi mereka dari kesewenang-wenangan, yaitu perlakuan yang dilakukan semaunya tanpa dasar yang benar. Implementasi hak asasi manusia di Indonesia ada pada 5 bidang. Yang pertama pada bidang sosial. Perwujudannya hak mendapat pendidikan yang layak, hak memperoleh pelayanan kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit, hak mendapat perlindungan sosial seperti bantuan sosial bagi warga yang kurang mampu. Contoh sederhana pada bidang sosial, semua warga itu baik kaya atau yang miskin berhak bersekolah dan berobat. Yang kedua pada bidang politik. Ini berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan berpartisipasi dalam pemerintahan. Perwujudannya hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak menyampaikan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Contoh sederhananya, seorang mahasiswa itu boleh menyampaikan politik atau kritik atau saran kepada pemerintah dengan cara tertib dan tidak melanggar hukum. Yang ketiga pada bidang hukum. Ini hak menjamin persamaan di mata hukum tanpa melihat kaya atau yang miskin. Jadi semua orang itu diperlakukan sama oleh hukum. Perwujudannya hak mendapat perlindungan hukum yang adil, tidak boleh ditangkap atau dihukum tanpa alasan prosedur yang sah. Contoh sederhananya, jika seseorang dituduh bersalah, maka ia tetap berhak atas pengacara dan pembelaan diri untuk mengajukan bukti bahwa ia tidak bersalah. Yang keempat pada bidang ekonomi. Ini memastikan setiap orang berhak memenuhi kebutuhan hidupnya. Perwujudannya hak bekerja dan memilih pekerjaan yang layak, hak memperoleh upah yang adil. Contoh sederhananya, seorang karyawan itu berhak mendapat gaji sesuai aturan, bukan dieksploitasi. Eksploitasi itu memanfaatkan tenaga seseorang secara berlebihan atau tidak manusiawi, tanpa memberikan imbalan yang setimpal. Dan terakhir, pada bidang sosial dan budaya. Ini terkait identitas, keyakinan, dan cara hidup manusia. Perwujudannya hak menghargai dan melestarikan budaya daerah, hak memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut keyakinan masing-masing. Contohnya, umat Islam itu bebas beribadah di masjid, sedangkan umat Hindu bebas ibadah di pura. Kesimpulannya, implementasi hak asasi manusia berarti menerapkan sikap saling menghargai antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang berhak hidup dengan layak, aman, dihormati, dan diperlakukan dengan adil, tanpa memandang agama, suku, status, ataupun kedudukan. Pada akhirnya, hak asasi manusia bukan hanya tertulis di buku atau di undang-undang saja. Ia hidup sendiri dalam sikap kita, dalam cara kita menghormati orang lain. Semoga setelah ini kita bukan hanya memahaminya saja, tetapi juga ikut dalam menjaga dan menerapkan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Oh my god! Wow! Ke warung beli donat mini, makanya jangan senyum sendiri.
Terima kasih sudah menyimak materi. Semoga pahamnya bukan pura-pura mengerti. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.